Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang masih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima tentang firman Tuhan, kita Naparjolo hidup di dalam kegelapan, bangun di bagasan api. Karena apa? Karena mereka masih ada dalam hidupnya kuasa-kuasa porti, masih menyembah kepada berhala, dan juga belum ada yang mempercayai tentang firman. Tetapi ketika datang misionaris yang bernama Sondiman, bernama Novense, dibuat taruh di atas barita, disitulah mereka memperkenalkan tentang firman. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apapun yang mereka lakukan pasti ada tantangan. Tantangan itu bisa ada dari orang-orang sekitar. Boyo tatu sia mangkina, molo di sede-sede dua kabereng majol di sekitar dua sangat tahun. Dan adong dope bagasa, budang dope torok dope jolma di bagasa kahro. Dan adong nama kakursia itu hati Yesus. Molo adong na baru ketika datang yang lain yang ingin menyampaikan suatu firman, pasti ada tantangan. Dan boy langsung macalo. Tidak akan mungkin bisa langsung melakukan. Tetapi setiap proses itu yang kita perlu lihat. Itu yang harus kita ingat. Bahwa proses untuk perkenalan firman Tuhan terang dunia ini tidak segampang membalikkan telapak. Karena begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan yang dialami misionaris awalnya yang pernah berjoloi, laku pasaton hatan dia. Tetapi ketika proses itu ada pada maknanya, semua dilakukan bukan hanya dengan doa, tetapi juga dengan usaha. Orang etilabu. Ketika dengan doa dan juga usaha dilakukan, disitulah firman Tuhan itu sampai kepada kita. Dan kita tidak di dalam kegelapan, kita berada di dalam terang Kristus. Kita berpengharapan kepada Tuhan. Dan kehidupan kita didasarkan oleh kasih karunia. Mulu dah maru mirohan taman. Oi do adung posbili hakai sangato. Apakah bisa berdiri pos ini? Mulu dah maru pos mirohan. Oi do amang inang jong-jongon dan kui. Walaupun tadi kami tidak kakak jongan, siapa berjalan. Kita harus ingat kekristenan itu dari situ dari tadi. Ulang kita mati, jangan kita takut. Kenapa? Yang kita lakukan ini adalah pekerjaan. Ketika semuanya kita alaskan oleh firman Tuhan, kita berharap hanya kepada Tuhan, kehidupan kita pun akan terarah kepada Tuhan. Sama seperti perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia menyampaikan perumpamaan itu kepada orang banyak dan kepada murid-murid tentang kerajaan surga. Ada masalah apa ketika Yesus mengatakan tentang kerajaan surga? Karena banyak orang yang tidak percaya kepadanya bahwa kerajaan surga itu mustahil, tidak mungkin ada. Bagaimana mungkin ada kerajaan surga itu? Sedangkan mereka pun mengenal siapa Tuhan Yesus. Anaknya tukang kayu ini. Tanda do bapa nasi Maria, tanda do mak nasi Maria, tanda bapa nasi Joseph. Yang mungkin di suara aku tarik arah jauh. Ketika Yesus mengatakan tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga, dia mengumpamakan tentang biji sesawi. Jadi tentang biji sawi yang mana? Tentang biji sawi kemana? Jadi kalau biji sesawi ini tumbuh di dataran jauh. Dan itu dari biji yang kecil bisa menjadi yang besar. Pohon yang sangat besar. Bisa di situ tumbuh akarnya bercabang dan banyak burung-burung hinggap di tempat itu. Dan juga menghasilkan, tadi dikatakan, lebih besar daripada sayuran. Bahkan pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang. Jadi itu adalah biji sesawi dan biji sawit dan biji kelapa sawit. Berbeda dua yang mana? Tidak sama itu. Karena biji sesawi itu adalah konteks
di dalam orang Yahudi supaya mereka mengerti tentang kerajaan sorga yang mungkin tidak mereka percayai pada saat itu. Dan juga dia menceritakan tentang perumpamaan seumpama ragi. Jadi molo region tahu tulu akadina, molo naik membuat naik papain kue. Ketika kita akan membuat kue harus ada ragi. Ragi itu mengembangkan kue. Dan ketika ingin bagus kue itu tak mungkin orang dan mungkin orang dijama, alaikum bantu mungkin dilebarkan kue itu adonan itu supaya bisa dibentuk menjadi kue yang dan ragi itu berfungsi untuk mengembangkan dan juga berfungsi untuk ada rasa. Jadi ada roti tak beragi, hambar rasanya, tidak ada rasa. Pada umumnya roti tak beragi pasangannya adalah es manis. Karena hambar rasanya dengan ada yang manis, berarti ada rasa manis di lidah kita. Makanya dikatakan seumpama roti, dikatakan seumpama ragi yang diambil seorang perempuan diadukkan ke dalam tepung terigu. Jadi ada campuran antara tepung terigu, ada campuran juga dengan ragi. Kalau kita membuat kue, campuran itu banyak. Untuk menjadikan kue yang enak rasanya memerlukan proses dan juga memerlukan bahan-bahan yang terbaik supaya bisa menghasilkan kue yang sangat luar biasa. Jadi kalau tradisi pahala Yahudi yang pada maknanya seorang perempuan itu pada umumnya untuk membuat kue yang enak dan harus dicampur dengan ragi. Jadi ragi itu berfungsi untuk mengembangkan supaya enak rasanya. Jadi itu yang Tuhan katakan, umpama tentang biji sesam dan umpama tentang ragi. Artinya ketika ingin membentuk manusia itu supaya masuk ke dalam kerajaan sorga, prosesnya banyak. Sama seperti membuat adonan kue. Semua nanti paduhan nami campuran nami pas, kita masuk ke oven, pas ukuran suhunya, harus pas waktunya. Jadi artinya setiap proses itu amakina perlu untuk dilaksanakan, perlu untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya dia mengenal tentang kerajaan sorga ini, kerajaan Allah. Dan itu sekarang sampai kita. Supaya kita mempercayai itu, Tuhan menyampaikan contoh tentang seumpama biji sesawi dan seumpama ragi untuk menciptakan adonan kue yang sangat luar biasa. Proses inilah yang menempa kita, yang membentuk kita, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang yang kuat, orang yang tabah dan juga berpendirian di dalam Kristus. Orang berjuang masuk nari amang, dan pula itu keluar, dipikiroha naulun di bagasan guna. Kalian dipikir rolas miroha, lupa ibadah. Artinya apa? Kerajaan sorga itu sampai kepada kita. Apapun kondisi kita, apa? Arsa miroha, las miroha, ikon satia kita. Dari situlah kelihatan orang yang beriman dan bertumbuh dalam Tuhan. Sesuai dengan tema minggu. Beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Artinya apa? Orang yang beriman itu, orang yang bertumbuh hanya di dalam Tuhan, tidak ada dalam yang lain. Hakim dijaha masih jatuh kita. Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Tidak ada Allah lain selain aku. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, jangan coba-coba amang inang martua kolong. Ipiop hamu musim hamu tutung segam. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, setialah kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan percaya atau kita memegang kuasa-kuasa dunia. Kuasa dunia itu sementara. Tidak ada yang kekal. Yang kekal itu firman Tuhan, ya dan amin, alfa dan omega. Itu jelas. Artinya apa?
Inilah menunjukkan kita bahwa kerajaan sorga itu dipersiapkan Allah kepada kita. Kita pun harus menahan. Menahan begitu. Kasih tahu apa suhun hama orang ini. Kita harus kuat. Contoh kita di pos ini. Kalau tidak kuat, ganggu rohat. Kita namanya. Tetapi kita berserah kepada Tuhan. Kita akan bertumbuh melalui gereja Akai Sama. Kita beriman melalui gereja Akai Sama. Kita bertumbuh dan beriman kepada Allah melalui itu. Karena itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Karena apa? Orang yang beriman itu bukan hanya dari perkataannya. Orang yang beriman itu dan bertumbuh terlihat dari pergaulannya, dari kehidupan. Dan orang mammon dipikir, dan orang efek, oteng, bukan itu. Memang penting, tapi itu penting. Beriman dan bertumbuh dalam Kristus itu yang dijauh. Kayaknya jago sonari, kalian dari kita tahu. Ini dua saya nama dijemput. Artinya apa? Persiapan itu yang penting. Hari Tuhan itu semakin. Haroro itu hanya somon pada kubur itu sadar tesor. Artinya apa? Sewaktu-waktu bisa datang. Kita harus beriman, bertumbuh dalam Tuhan. Karena perumpamaan ini sekarang sampai kepada kita. Terlebih kepada kamu amanami nabi. Atau sebelum was dilihat atau sebelum itu sama. Supaya kita beriman, bertumbuh kepada Tuhan. Bertumbuh kepada Tuhan. Sakabora sada tangko bumar pertu. Sama tadi saya katakan tentang biji sesama. Yang bisa tumbuh besar, kuat. Demikian juga iman kita harus tumbuh besar dalam Kristus. Karena janji Tuhan itu tidak pernah mungkin rak. Janji Tuhan itu pasti ya dan amin dan itu pasti bisa cepat atau lambat. Lain mulut itu ada angka perjumlahan tamangnya. Tatanya oke, yang oke dia harus Tuhan ini angka lima. Ikon tajukun pun tu nama tanya. Tajukun pun disuruh lakukan harus terus kita ini dalam Tuhan. Tolong kita satu. Tunjukkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu. Kita harus tunjukkan kesetiaan itu beriman teguh, bertumbuh teguh dalam Kristus. Ketika sudah kita imani teguh, bertumbuh dalam Kristus, kita diharapkan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertumbuh dalam kasih karunia Yesus Kristus. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Aku mau membuka mulut, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia. Artinya apa? Kata aku itu adalah kata Tuhan. Karena firman Tuhan itu membuka mulut itu. Firman Tuhan itu membuka si malolong mata itu. Bukan hanya mata secara fisik, mata palpable. Iman untuk kita menjadi teguh dalam Tuhan. Karena kerajaan sorga itu ada. Yang diucapkan Tuhan ini adalah gambaran tentang arorora na Tuhan. Adigan maya mangpanita dan alok membuat. Nah pasti konradin ubas. Kita harus bersiap sedia kapanpun hari itu. Karena firman Tuhan itu sudah digenapi di Harona Parjun. So mari kita menunggu di Harona kepajuan. Sama seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Supaya kita semakin kuat bertumbuh dalam Tuhan. Kamu mau tulisan akal ulau karena rata-rata terhidupi perkembangan Tuhan. Doa ulau. Ketika kita amat-amat tidak setia dengan pekerjaan, apakah mungkin kita mengenakan jabatan Tuhan? Mungkin karena jabatan kalau kita setia dalam pekerjaan? Tidak mungkin. Ponadon produksi kebuk miro harus setia dalam pekerjaan kita. Dalam Tuhan pun kita harus setia. Karena apa? Kerajaan surga, kerajaan Allah menanti.
Karena itu yang Tuhan ingin. Itu yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Hendaknya seluruh jemaat AKI, terlebih di Gospel sama AKI, beriman kepada Tuhan, bertumbuh kepada Tuhan. Ingat ragu, ketika roti yang enak tidak hanya langsung masukkan oven, tapi perlu proses. Dan proses itulah amal kita yang kita hadapi sekarang. Proses itu untuk meneguhkan iman, bertumbuh dalam, berakar dalam martabat. Itu yang Tuhan inginkan. Ketika proses itu ada, tidak sia-sia misionaris itu yang paling jauh, muncul 5 November datang ke tempat itu. Turura silitu di atas berita Martania, supaya kita percaya dengan apapun pekerjaan kita harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang taat. Dimanapun itu, di sekolah, di perkuliahan kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita, setialah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan sampai ujung hidup. Jangan menggunakan murah-murah mati. Jangan gampang-gampang takut. Adapun makoras tang iman itu amaknya harus mendapatkan dan meoleh situasi tapi tunjukkanlah imanmu kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada kebaktian kita pada hari ini ada keluarga Musung bulan yang membawa buku mereka untuk dibaptis. Jadi amankinan baptisan itu adalah materai. Materai si murah tahibur itu harajau dia. Dan tugas muna mengingatkan pulang. Ikon dia jari hamudo tarik di sini tuh. Siapa namet non masuk sekolah ning masuk musim krimaja, nakoso dulu, sahat Tuhan memaham untuk tumbuh hamu, dia jadi hamu. Karena orang tua itu harus menunjukkan itu. Jalan hamunya juga doa itu harus bisa menjadi contoh teladan. Artinya apa? Ketika Tuhan sudah memberikan berkat karunia anak kepada kita, kita harus rawat, kita harus perkenalkan Tuhan, kita harus ajari. Karena apa? Seperti firman Tuhan, kerajaan surga dia dimateraikan sakabona sadar. Dan itulah sekarang yang akan kita laksanakan setelah nanti 2 Syawal. Di pos rohani kamu amal suku yang bulan. Bagi kamu main tunjukkan menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Setia kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi gagasan pardoman sare pemuna ikon parjolo Tuhan pun setia sampai maut menyerang. Di pos rohani di kita akan laksanakan nanti baptisan kudus. Pesan kami sebagai orang tua, jadilah orang tua teladan, jadilah orang tua contoh bagi anak kita, sehingga dia diperkenalkan tentang Tuhan dan beriman seperti khotbah kita, beriman dan beriman di dalam. Amin.